selamat sore Sobat 7 dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan kalaupun ada yang sekarang lagi nonton tapi kondisinya lagi kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April 2021. Nggak lupa nih, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Maju terus, berkarya terus, semangat terus, dan maju terus perempuan Indonesia. Nah, nggak kerasa nih Sobat 7 Kepo sudah masuk di episode ke-46. Dan kali ini kita akan kepo-kepo barengan sama aku, Clarissa Aradia. Nah, tapi kalau ternyata masih ada nih Sobat 7 yang baru saja join pertama kali di Sobat 7 Kepo dan penasaran, apa sih Sobat 7 Kepo itu? Jadi, Sobat 7 Kepo merupakan live cast digitalnya Trans 7 yang tayang setiap hari Rabu, tepatnya jam 5 sore dan multi-platform nih. Ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadi jangan lupa untuk terus follow, ngikutin, ataupun juga subscribe seluruh official account dari Trans 7. Nah, ngelihat nih sekarang saya sudah dandan pakai kebaya, otomatis nih ini merupakan pertanda bahwa Sobat 7 Kepo kali ini merupakan edisi yang spesial Hari Kartini. Nah, kalau kita ngomongin soal Kartini, pasti Sobat 7 juga udah tahu ya bahwa Kartini ini merupakan pahlawan Indonesia dan juga merupakan perempuan Indonesia yang sangat dibanggakan dan juga inspiratif karena sangat memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga kesetaraan ya. Nah, berbicara soal Kartini, kita di edisi spesial kali ini juga akan menghadirkan Kartini masa kini yang juga membanggakan dan juga telah membuktikan bahwasanya perempuan ini bisa kok melakukan profesi yang umumnya dilakukan oleh kaum pria. Nah, daripada penasaran, langsung kita lihat ya profil dari narasumber kita kali ini. Wow, ini foto-fotonya sih saya nggak pernah nih foto di sini. Di mana ya? Ada yang bisa nebak nggak ya nih? Waduh, ini di atas udara nih. Kayaknya bukan naik bus, bukan naik kereta, ini pasti naik pesawat. Iya kan? Ya oke deh, kita langsung siap-siap nih buat Sobat 7 semua, siapin KTP, paspor, sama tiketnya. Karena saya akan ajak Anda terbang ngobrol langsung nih sama pilot Indonesia perempuan. Ini dia Patricia Yora. Halo Kak Patricia Yora. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Yora? Gimana, aku kurang dengar? Oh, oke, gimana nih kabarnya Kak Yora hari ini? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, Kak Yora, ini pasti ada Sobat 7 yang penasaran nih. Sekarang kok Kak Yora bisa ya ngobrol-ngobrol sama Sobat 7 Kepo? Ini sekarang posisinya lagi di mana nih? Lagi di udara atau lagi di darat atau lagi di mana nih, Kak? Lagi di rumah aku. Oke, siapa tahu nih live-nya dari kabin langsung atau dari kokpit ya, biar bisa sambil ngeliat gitu. Nah, Kak Yora, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Sekarang ini kesibukannya Kak Yora nih ngapain aja sih sehari-hari? Sebenarnya kan aku setelah punya anak, nah aku tuh belum terbang lagi sebenarnya. Jadi aku tuh masih di rumah. Kebetulan juga kan masih masa pandemik nih. Selama pandemik ini kan juga dunia pariwisata kan lagi down. Nah, jadi aku memutuskan untuk diem di rumah dulu sambil nunggu situasi kembali kondusif, terus udah gitu sambil menikmati waktu bersama anak aku, karena kan anak aku baru 1 tahun kan, jadi aku menghabiskan waktu dulu nih sama anak aku gitu. Oke, nah Kak Yora kalau boleh cerita, sebenarnya memang dari dulu dari kecil bercita-cita untuk menjadi seorang pilot atau enggak sih sebenarnya Kak? Sebenarnya enggak sama sekali. Jadi dulu tuh cita-cita aku waktu kecil tuh pengen jadi dokter. Namanya cita-cita anak ya. Pasti kan hampir jarang mungkin ya kalau misalnya perempuan itu pengen jadi pilot. Karena kan mostly memang pekerjaannya diminatinya sama laki-laki gitu. Jadi aku sih nggak kepikiran sama sekali mau jadi pilot. Oke Kak, kalau ngomong-ngomong soal pilot nih, kita punya pertanyaan nih dan tebak-tebakan buat Kak Yora. Kak Yora kenal nggak ya sama orang-orang yang ada di foto kali ini yang akan kita berikan nih kepada Kakak? Ini dengar-dengar nih, foto ini tuh adalah seorang pilot gitu. Mana ya ini fotonya? Sebentar Kak.
Aku jadi deg-degan nih. Tebak-tebakan. Siapa nih Kak? Ini Kak Yora? Ya itu aku, itu sama papa, itu papaku. Oh, wow. Jadi ayahnya Kak Yora pun juga seorang pilot ya Kak ya? Iya. Nah, kalau ini siapa? Papanya juga Kak? Beda, ini suami kalau ini. Oh, kalau ini papa dari anak-anak ya Kak? Iya. Oh, wow. Jadi memang Wah, semuanya ini. hebat nih, memang sesuai namanya ya, Sobat Kepo ya, dapat semua Oh foto-fotonya ya. iya dong, otomatis Kak. Kita harus kepo sampai ke ayahnya Kak Yora juga yang ternyata merupakan seorang pilot ya Kak. Nah, seberapa besar sih Kak peran ayahnya Kak Yora ini untuk bisa menginspirasi Kakak untuk ikutan nih menjadi seorang pilot juga? Sebenarnya tadi connected sih sama pertanyaan yang sebelumnya, karena kan tadi ditanyakan memang bukan cita-cita aku, cuman kebetulan memang papaku itu kan seorang pilot dari mulai aku kecil. Jadi di tahun aku lulus SMA dulu, aku tuh sebenarnya pinginnya kuliah kan sebenarnya. Nah, cuman ketika itu industri penerbangan di Indonesia tuh lagi berkembang pesat banget, dan salah satu yang membuat aku akhirnya open pengen jadi pilot itu karena ada tawaran pada saat itu banyak beasiswa pilot tuh di Indonesia, salah satunya dari airlines yang papaku pada saat itu bekerja di situ. Jadi akhirnya aku coba tuh mengikuti proses-proses tahapan-tahapan beasiswa itu, dan ternyata aku masuk. Dan setelah itu memang papaku memang salah satu orang yang berperan besar meyakinkan aku sekali bahwa aku tuh sebenarnya tuh dalam tanda kutip berbakat, terus juga pekerjaan ini cocok untuk aku. Dari situ juga papaku mengenalkan dunia penerbangan itu seperti apa, dan aku akhirnya memantapkan hati untuk oh ya udah aku coba deh di sini gitu. Oke, jadi sepanjang perjalanan Kakak sekolah pilot pun juga semacam les privat begitu ya Kak dengan ayahanda biar bisa jadi pilot yang mengagumkan seperti saat ini gitu ya Kak ya? Iya, cuman bebannya juga jadi berat kan, karena kita punya comparison ke papa juga kan. Jadi kalau misalnya aku kan lingkungannya kan sebenarnya sama. Jadi pada saat aku kerja pun pasti akan sedikit dibandingkan lah gitu. Itu pun menjadi beban sendiri sebenarnya. Oke, Kak Yora tadi sempat menyinggung bahwa Kak Yora sudah diberikan seorang putri ya Kak ya? Nah, ini kalau boleh tahu, anaknya Kak Yora ini akan diarahkan untuk di dunia penerbangan juga atau gimana nih Kak nantinya? Kalau aku aku dan suami ya, tipikal orang tua yang membebaskan anak sih, nanti mau jadi apa sesuai dengan passion-nya dia, pasti akan kita dukung as long as memang apa yang dia inginkan itu bisa berguna untuk dirinya sendiri, bisa berguna untuk masyarakat, pasti kita akan support, nggak harus jadi pilot kok. Oke, wah ini dia nih Kak, foto dari anak pertama ya. Aduh, lucu Iya. sekali. Namanya siapa nih Kak? Namanya Arseli, Arseli dipanggilnya? panggilnya Archie. Dipanggil Archie. Waduh, ini lagi edisi princess ya Kak ya? Ada juga nggak foto-foto Iya. yang edisi Lagi pilot jadi gitu? Snow White ini ya, pas lagi dia mau ulang tahun 1 tahun kemarin. Oh, lucu banget. Oke, Kak, ini kan suami dari Kak Yora ini juga merupakan seorang pilot. Nah, kalau lagi di rumah, ini perbincangannya itu seputar dunia penerbangan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya pengennya enggak, tapi ujung-ujungnya ke situ-situ lagi sih. Ya namanya juga bekerja di satu bidang, terus kalau misalnya kita pulang terbang, terus kita menghadapi satu masalah, kita kan bisa jadi enak sharing juga satu sama lain kan, karena kan benar-benar mengerti dan paham. Apalagi dulu itu kan emang kita tuh satu rating pesawat, jadi kita bisa bahas mengenai prosedur dan juga sistemnya itu bareng-bareng gitu. Cuman di samping itu juga akhirnya bisa jadi bahan berantem juga sih, karena yang satu mikirnya enggak, yang bener tuh seperti ini, terus yang satu lagi enggak, harusnya tuh begini. Jadi kadang-kadang ya memang kita bisa saling support, tapi jadi bahan berantem juga bisa. Ya, jadi sambil belajar bareng-bareng juga ya kayak saling mengisi gitu. Iya. Nah Kak, kan sekarang ini Sobat 7 Kepo lagi edisi spesial Hari Kartini. Nah jadi aku juga mau nanya nih Kak, sebenarnya sosok Kartini siapa sih Kak di hidup Kakak yang begitu menginspirasi sampai menjadikan seorang Patricia Yora seperti saat ini? Kalau ditanya dari dulu, aku pasti jawabannya nggak berubah, mamahku sih. Karena memang mamahku tuh yang membentuk aku menjadi perempuan yang seutuhnya gitu loh. Nggak pernah melupakan kodratku seperti apa gitu, tuh mama yang selalu ngingetin. Dan setelah aku menjadi ibu,
memang aku semakin admire lagi sama mamahku dan terutama juga semua ibu yang ada di dunia ini gitu, karena perjuangannya itu nggak mudah. Jadi kalau misalnya ada teman-temanku tanya, susahan jadi seorang ibu apa jadi pilot, aku akan bilang lebih bukan susah ya, maksudnya lebih berat banget untuk jadi seorang ibu, karena kita tuh perjuangannya luar biasa pada saat kita proses persalinan, pada saat kita harus menyusui anak, terus udah gitu kita banyak mengorbankan waktu kita untuk anak gitu kan. Memang menurut aku sih luar biasa, makanya sampai detik ini sosok Kartini buat aku ya pasti mamaku sendiri sih yang banyak menginspirasi aku gitu. Oke, Kak, kalau balik lagi nih ke profesi Kakak sebagai seorang pilot, ini kan umumnya memang dilakukan oleh pria ya, Kak ya. Nah, seberapa besar sih tantangan yang Kakak jalani dari mulai sekolah sampai saat ini untuk bisa membuktikan bahwa perempuan itu bisa untuk menjadi seorang pilot? Tantangannya sih lumayan banyak ya, apalagi ketika aku dulu mulai sekolah pilot itu, pilot di Indonesia tuh masih hitungan jari yang perempuan. Kalau sekarang mungkin udah ratusan ya. Kalau zaman aku dulu tuh masih sedikit banget gitu, belum nyampe 10 orang. Jadi memang masih benar-benar diragukan dan dipertanyakan kredibilitasnya, seperti itulah. Terus juga pada saat aku sekolah tuh aku satu-satunya perempuan, jadi sering kayak bukan dibully sih, mungkin kayak dipandang sebelah mata seperti itu. Terus juga sering diragukan dari segi postur tubuh, dari face-nya kok nggak meyakinkan banget gitu. Ada juga salah satu instrukturku yang nggak mau terbang sama perempuan, jadi udah di schedule untuk terbang sama aku, tapi dia nolak karena dia nggak mau terbang sama perempuan. Menurut dia perempuan itu tuh nggak kredibel dalam profesi pilot gitu loh. Itu aku lalui itu juga pada saat aku sudah bekerja pun. Ada loh kayak penumpang yang ketemu aku di X-ray terus nanya kan, Mbak pilot ya? Iya. Waduh, terbang kemana gitu kan. Pada saat itu mungkin aku terbang ke Bali lah, aku lupa, aku jawab Bali. Terus dia bilang, wah untung aku ke Surabaya ya, aduh aku takut banget kalau misalnya dipilotin sama perempuan. Padahal ibu ini tuh perempuan juga gitu kan. Aku kayak ngelah napas aja gitu. Jadi banyak sih ngalamin hal-hal seperti itu, cuman hal-hal seperti itu tuh yang membuat aku terpacu untuk lebih membuktikan bahwa perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata juga, dan kita harus buktikan, bukan harus kita balas dengan omongan, tapi ya buktikan aja bahwa kita itu bisa tunjukkan prestasi aja gitu. Oke, jadi benar-benar quality talks aja ya Kak ya, biar langsung membuktikan ke orang-orang bahwa kita atau perempuan itu bisa loh gitu ya Kak. Nah, Jadi kayaknya ini masih ada Sobat 7 yang baru aja join di livecast kita nih Kak. Kita mau nyapa, halo selamat sore. Nah, yang penasaran lagi nih sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita mau tunjukin juga beberapa foto dari Kak Patricia Yora. Wow, ini keren banget deh Kak. Ini pas lagi terbang atau gimana nih Kak? Enggak. Itu memang pas lagi di simulator, memang kebutuhan foto. Oke. Jadi kalau misalnya kita terbang tuh nggak bisa yang sambil foto-foto cantik gitu tuh, sebenarnya nggak bisa. Itu tuh pada saat timingnya tuh memang kita nggak krusial seperti kita lagi di darat gitu, atau lagi cruising yang sangat panjang sekali. Jadi memang tidak disarankan sebenarnya. Jadi kalau untuk momen-momen seperti ini kan, ini tuh juga lagi di darat sebenarnya gitu. Oke, nah tapi Kak SOP-nya boleh nggak sih Kak kita hire kameramen buat masuk ke kokpit buat foto-fotoin kita gitu, aktivitas seorang pilot dan co-pilot gitu? Kalau itu harus tanya ke perusahaannya masing-masing sih. Cuman kalau setahu aku memang tidak diizinkan ya, karena kan itu memang salah satu tempat sakral lah gitu kan. Jadi benar-benar kita mengutamakan safety gitu. Kalau misalnya mau foto pun harus posisi pesawat itu dalam keadaan di parkiran gitu loh, udah ada di darat. Oke, nah ini Kak kalau bicara soal pesawatnya yang Kakak terbangin itu pesawat apa Kak jenisnya? Dan berapa penumpang gitu? Mungkin di pesawat terakhir yang aku terbangin ya, itu Airbus 330. Sekitar menampung 250 penumpang. 250 penumpang. Wow, kalau nggak salah juga Kakak punya cita-cita biar bisa membawa 500 orang penumpang ya Kak ya, targetnya ya? Iya, makin banyak kan makin asik ya, Mbak ya. Wah, gimana asiknya, saya sih deg-degan ya Kak, bawa satu aja, aduh deg-degan banget. Kak,
kalau boleh tahu nih, kakak kan juga merupakan salah satu perempuan dan menjadi pilot termuda ya kak ya. Itu termuda itu usia berapa kak? Sebenarnya yang termuda tuh sebenarnya bukan aku, makanya aku juga bingung sih itu kayak julukannya dapat dari mana aku nggak ngerti. Cuman mungkin pada saat itu aku kan baru membawa, pada saat itu aku tuh terbangin Airbus 330 tuh di usia aku yang 23 tahun. Mungkin menurut orang itu salah satu prestasi di usia muda gitu, mungkin gitu kali ya. Jadi ada julukan seperti itu. Cuman sebenarnya yang lebih muda dari aku tuh sangat banyak gitu. Apalagi di usia aku sekarang, jadi banyak banget anak-anak muda, perempuan-perempuan yang lebih muda yang sudah jadi pilot dibanding aku gitu. Oke, tapi kakak mengawali karir sebagai seorang pilot itu di usia berapa nih kak? Mulai sekolah pilot di usia 17, lulus di usia 19 tahun. 19 tahun. Wow, sampai di usia saat ini sudah mengantongi berapa ratus atau berapa ribu kak jam terbangnya? 4.000 lebih. 4.000, waduh. Itu pakai apa kak? Pakai pesawat apa pakai ini sayap sendiri kak? Kan kayak bidadari cantik ya. Belum punya sayap sendiri, masih numpang di pesawat. Oh, masih numpang ya kak? Kak, kalau tadi kakak bicara udah ada 4.000 jam terbang, kakak sebagai seorang pilot masih takut nggak sih buat terbang kak? Kalau takut jujur udah enggak ya, karena udah ibaratnya udah menyatu mungkin gitu ya. Takut tuh mungkin pada saat awal-awal training gitu ada ketakutan, apalagi kita diharuskan untuk terbang sendiri namanya first solo seperti itu. Cuman ketika sudah masuk ke dunia airlines tuh rasa takut itu mungkin udah nggak ada lagi, cuman lebih kerasa tanggung jawab. Dimana kita dipercaya untuk membawa nama perusahaan atau bahkan nama negara, juga kita membawa staff-staff kita di belakang gitu kan. Dan juga kita tentunya membawa penumpang ini untuk sampai ke tujuan dengan selamat gitu. Jadi lebih kerasa tanggung jawab sih gitu. Oke, dan itu memang sudah menjadi keputusan ketika dari awal memutuskan untuk sekolah pilot sudah tahu ya kak ya resikonya akan dihadapi seperti apa saja begitu ya kak? Iya, pastinya. Oke, Kak, kalau sekarang ini kan kita masih berada di situasi yang tidak kita duga ya, Kak. Pandemi yang masih belum berakhir, sudah 1 tahun lebih bahkan ada di Indonesia. Nah, kalau untuk seorang Patricia Yora nih, Kak, seberapa besar sih, Kak, pengaruh pandemi terhadap profesi yang dijalani oleh seorang Kak Yora ini? Pandemi ke profesi pilot itu gede banget impact-nya. Karena salah satu dunia yang terkena impact-nya itu, dunia kerja yang terkena impact pandemi kan pastinya pariwisata itu nomor 1 kan. Dimana kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa jalan-jalan, semua orang stay at home. Ya jadi pastinya penumpang juga berkurang, pastinya jam terbang juga berkurang gitu. Mungkin aku lagi nggak aktif terbang, mungkin nggak merasakan impact-nya, tapi aku bisa melihat dari suami aku, bisa melihat dari papaku sendiri, itu semua jarang terbang jadinya. Karena memang rute-rute itu kan banyak sekali yang ditutup kan, jadinya ditutup sementara gitu maksudnya ya. Jadi besar banget sih memang efeknya pandemik itu ke dunia pariwisata terutama di penerbangan. Nah ditambah lagi sekarang kan kakak sudah memiliki 1 orang putri ya kak ya, jadi fokus mengurus putrinya begitu. Tapi apa sih kak yang paling dirindukan untuk bisa kembali terbang membawa pesawat? Pastinya langit sih. Langit itu memang salah satu reason aku bertahan dan aku suka banget jadi pilot gitu. Ketika aku pertama kali jatuh cinta duduk di kokpit itu pada saat aku melihat langit, pada saat itu tuh lagi sunrise. Jadi aku melihat pertama kali dari ketinggian 38.000 kaki itu benar-benar indah banget sunrise-nya itu di atas Ambon pada saat itu. Itu warna merah, kuning, hijau kayak menyatu jadi satu gitu. Bukan pelangi tapi menyatu jadi satu semuanya. Dan itu indah banget dan aku bisa dapetin itu ketika aku terbang hampir setiap hari kan. Jadi setiap aku melihat itu tuh aku jadi mengingat kayak wow, kuasa Tuhan tuh besar banget bisa menciptakan seindah ini. Kita nggak ada yang bisa menciptakan ini gitu. Cuman kerinduan aku itu mungkin bisa terobati sekarang karena wajah anak aku tuh sama indahnya lah menurut aku, sama seperti langit gitu. Tapi tetap kerinduan-kerinduan itu tuh masih pengen lah, itulah, ingin lah nunggu sampai waktunya tuh benar-benar pas pandemik ini sampai selesai gitu. Oke, Kak, selain mengurus si kecil, apa aja nih Kak kegiatan Kak Yora selama tidak terbang? Memulai bisnis. Jadi mulai bisnis, terus udah gitu
apa ya, ya memang aku tuh dari mulai terbang tuh orangnya mungkin nggak cukup puas kali ya. Jadi aku mulai kayak bikin online shop aku sendiri seperti itu. Terus aku ya intinya aku ada bisnis sendiri lah. Jadi aku tetap ingin bergerak, aku ingin tetap menghasilkan. Aku nggak cukup puas dengan diriku saat ini gitu loh. Memang tipikalnya seperti itu mungkin ya. Oke, Kak, ini banyak banget Sobat 7 Kepo yang penasaran sekaligus juga iri nih sama profesi pilot yang dinilai ini bisa membawa kita kemana aja. Nah, kalau untuk Kak Yora nih, udah terbang kemana aja sih, Kak? Terbang kemana aja ya, terbangnya lumayan banyak sih. Kalau di luar negeri tuh udah kayak ke Jepang, Korea, terus Australia, terus juga pernah bawa haji ke Jeddah, seperti itu. Jadi lumayan banyak sih rute-rutenya. Aku waktu itu ngejalanin rute-rute ke luar negeri gitu. Nah, kalau itu kan bicara senangnya menjadi seorang pilot ya, Kak ya, itu sukanya. Iya. Nah, kalau dukanya atau kesulitannya yang orang tuh nggak banyak tahu, itu apa sih, Kak? Setiap pekerjaan pasti ada suka duka ya. Mungkin bisa dibilang ya salah satu resikonya lah gitu ya. Pastinya kekurangan waktu bersama keluarga. Dimana kalau misalnya ada acara-acara penting, aku jarang bisa hadir. Kalau orang bisa weekend, kita nggak kenal Sabtu Minggu karena ya setiap hari itu sama aja buat kita gitu. Terus juga jarang ketemu sama suami waktu aku masih aktif terbang. Itu sangat jarang banget. Aku mungkin bisa ketemu suamiku tuh sebulan cuma 2-3 kali, itu pun harus request schedule, request libur. Jadi memang butuh effort lebih gitu pada saat aku masih aktif terbang sih. Oke, nah Kak, boleh dong Kak ceritain pengalaman yang paling berkesan selama Kakak menjadi pilot itu apa Kak? Selama terbang maksudnya? Apa ya, banyak sih yang berkesan. Cuman mungkin aku pilih satu cerita yang berkesan dan juga menegangkan kali ya. Oke, boleh Kak. Biar gitu. Nah, waktu itu aku terbang, aku lupa tahun berapa ya. Aku masih ingat tanggalnya sih, 4 Januari. 4 Januari aku terbang ke Perth. Pada saat itu cuacanya sangat jelek banget. Okay. Terus aku terbang sama kapten senior pada saat itu. Nah, pada saat aku sudah mau landing, itu tuh turbulensinya sangat kencang banget sampai pesawat itu kayak bergoncangnya tuh lumayan keras sampai penumpangku tuh teriak di belakang menurut pramugari yang pada saat itu bekerja ya. Pada report kan, wah Mbak ini bener-bener pada ketakutan semua nih di belakang. Jangankan mereka, aku juga deg-degan karena memang itu turbulensi terparah yang pernah aku alamin selama aku terbang gitu kan. Pada saat itu aku adalah pilot flying. Terus aku bilang sama kapten aku, boleh nggak beliau aja yang menerbangkan gitu. Aku kayaknya nggak pede gitu kan. Cuman beliau tuh bener-bener meng-encourage aku untuk tetap pede dan meyakinkan aku bahwa aku bisa melandingkan pesawat ini dengan selamat gitu kan. Long short story, akhirnya aku berhasil melandingkan pesawat itu dengan landing yang sangat mulus. Nggak tahu kenapa bisa semulus itu. Dan selesai aku landing itu, penumpang tuh pada tepuk tangan, bahkan aku bisa mendengar tepuk tangannya tuh ke kokpit gitu. Jadi karena itu penumpangnya banyak, aku bisa dengar itu dan itu lumayan berkesan sih, kayak gimana ya, kayak berarti kan I did a good job gitu ya. Berarti aku bisa menyelesaikan tugasku tuh dengan baik, walaupun sebenarnya aku juga deg-degan gitu. Benar-benar bersyukur ya kayak akhirnya bisa membawa ke daratan dengan selamat begitu ya Kak ya? Iya. Oke, nah Kak, kalau boleh cerita di masa sekolah pilot nih, ada virtualnya juga nggak sih Kak, yang bisa kita sebagai pilot yang belajar ini bisa merasakan nih ada turbulensinya sebesar apa, dan apa yang harus kita lakukan itu juga dipelajari di sekolah atau bagaimana Kak? Ada namanya simulatornya, kita akan disimulasikan seakan-akan kita mengalami turbulensi, seakan-akan kita mengalami kerusakan mesin seperti itu pasti harus kita laluin dulu sebelum kita bisa terbang realnya gitu. Oke nih Kak, ini kayaknya juga banyak banget Sobat 7 Kepo yang join dan bercita-cita untuk menjadi seorang pilot gitu. Nah boleh Kak, apa aja sih yang harus disiapkan seseorang untuk bisa menjadi pilot gitu? Apa ya? Mungkin kalau dari segi teknis tentunya bahasa Inggris, karena bukunya kan pasti akan semuanya bahasa Inggris. Terus yang kedua, matematika, lebih ke situ aja sih. Kalau misalnya lulusan IPA lebih baik. Cuman yang paling penting itu sebenarnya adalah menyiapkan mental kita masing-masing sih, karena memang
ini kan salah satu pekerjaan dengan resiko yang lumayan tinggi, jadi mental kita juga harus siap gitu sebelum bekerja dan juga pada saat belajar tuh jangan sampai mundur di tengah-tengah gitu loh. Jadi lebih menyiapkan lebih ke mental sih. Oke, Kak, Kakak ada pesan-pesan nggak untuk Sobat 7 Kepo yang hari ini nonton livecast kita? Mengingat ini juga bertepatan dengan Hari Kartini, Kak. Ada pesan untuk perempuan di Indonesia, Kak? Untuk perempuan di Indonesia, jangan pernah takut aja sih untuk keluar dari zona nyaman kalian. Untuk stand out dan jadi berbeda tuh kita harus berani, dan kalau bisa kita harus mengukir sejarah dan jadi masterpiece untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita gitu. Wow, ini aku aja yang dengar merinding loh, Kak. Bener-bener ya, kita tuh harus bisa menjadi pahlawan untuk kita sendiri supaya bisa menularkan positive vibes gitu ya, Kak. Nggak perlu untuk orang banyak dulu, yang penting kita bangga dulu sama diri kita sendiri gitu. Kita ukir sejarah di buku kita sendiri gitu. Betul, betul. Saya jadi ingat nih, Kak, pas zaman sekolah ini diingetin sama guru saya bahwa kita setiap pribadi harus bisa menjadi agen perubahan dan pahlawan gitu buat diri kita sendiri minimal dan untuk orang lain di sekitar kita. Begitu ya, Kak ya? Betul banget. Wow. Iya. Sama kan sekolahnya? Nah, sama ke atas dulu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Yora untuk waktunya sudah berkenan untuk sharing, berbagi pengalaman dengan kami semua yang ada di sini di Sobat 7 Kepo. Sehat selalu dan juga sukses ya Kak untuk bisnis dan juga untuk keluarga, sehat semuanya. Terima kasih banyak ya Kak Yora. Terima kasih Ara, terima kasih Sobat Kepo. Oke, wah benar-benar menginspirasi dan rasanya saya pengen terus ngobrol nih sama Kak Yora saking inspirasionalnya sebagai seorang perempuan di Indonesia. Nah, terima kasih banyak buat Sobat 7 yang sudah join dan ngikutin, nontonin Sobat 7 Kepo hari ini dari awal hingga akhir. Dan juga ingin ngingetin nih bahwa Sobat 7 Kepo ini tayang setiap hari Rabu jam 5 sore. Dan ini multiplatform ya, ada di YouTube, Instagram, dan juga di Facebook. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow official account dari Trans7. Nah, buat Sobat 7 jangan lupa komen di postingan Instagram official Trans7 spesial Kartini. Nah, nanti ada juga nih hadiah dari komen-komen yang menarik nih akan diberikan, mendapatkan make up set dari Pinky Berry. Wow, udah pinky nih sama nih saya nih ya. Oke, terima kasih banyak buat Sobat 7 yang sudah mengikuti sesi interview ataupun juga bincang-bincang kita nih dengan Kak Patricia Yora. Sehat selalu juga. Dan akhir kata saya Clarissa Aradia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di Sobat 7 Kepo episode berikutnya. Dah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.